Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi yang berjudul sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ana Putri Fadila dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini menyatakan saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Sebagai pijakan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu hal ini mendatangkan potensi maritim yang sangat besar. Seperti yang dikutip oleh dari data World Bank, kelautan Indonesia memiliki nilai yang bisa mencapai 27 miliar US dollar dan dapat menciptakan peluang penciptaan lapangan kerja untuk 7 juta orang. Hal ini tentu saja dapat direalisasikan jika sistem ekonomi biru dapat diperbaiki. Ekonomi biru atau biasa disebut dengan blue economy sendiri memiliki arti pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan metode yang sebaik-baiknya guna meningkatkan ekonomi penghidupan dan lapangan kerja masyarakat demi menjaga kelestarian ekosistem di laut dan pesisir. Ekonomi biru sendiri memiliki semboyan, ekonomi harus tumbuh, rakyat sejahtera, tetapi langit dan lautan harus tetap biru. Namun tentu saja penerapan ekonomi biru di Indonesia sendiri masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Berikut argumen yang saya dapat sampaikan untuk mendukung mosi ini. Salah satu proyek ekonomi biru sendiri adalah Pulau Reklamasi. Pulau Reklamasi ialah pembuatan daratan baru dengan cara menimbun daerah perairan di pesisir. Tentu saja hal ini dapat merugikan nelayan. Pasalnya, ikan-ikan yang biasa hidup di pesisir sekarang karena habitatnya ditimbun menjadi bergeser. Tentu hal ini mengakibatkan nelayan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut. Dilansir oleh IDN Times, salah satu nelayan di daerah Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, mengungkapkan bahwa karena adanya reklamasi pulau tersebut, ia yang biasanya bisa mendapatkan untung sekitar 1,5 juta rupiah dalam sekali berlayar, sekarang hanya mendapatkan 150.000 saja. Sungguh miris. Dan berdasarkan Pusat Data dan Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan atau biasa disebut dengan KIARA, pada tahun 2018 dari total 79.348,9 hektar luas lahan yang akan direklamasi akan berdampak pada 700.047,364 nelayan yang akan dirugikan. Sungguh miris, di mana konsep ekonomi biru yang harusnya menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat justru melakukan perampasan ruang dan perusakan lingkungan melalui proyek ini. Dan selanjutnya ada proyek rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang bisa disebut dengan RZWP 3K yang dibuat untuk pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir melalui pemuatan zona pemanfaatan sesuai sumber daya yang ada dengan memperhatikan aspek keberlanjutan baik lingkungan maupun hasil ekonomi maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir. Faktanya masyarakat pesisir sebagai aktor terdepan tidak dilibatkan. Contohnya saja yang dilansir oleh tribunkalimantan.com, penyusun Raperda RZWP 3K ini di Kaltim sama sekali tidak melibatkan layanan masyarakat pesisir. Bahkan sosialisasi untuk perencanaan RZWP 3K ini sama sekali tidak dilaksanakan. Beberapa kasus RZWP 3K di wilayah Kaltim dilansir oleh Tempo pada tahun 2019. RZWP 3K di wilayah Kalimantan Utara mengalokasikan 45% atau sekitar 36.049 hektar wilayah untuk pengembangan pelabuhan. Sementara di Lampung 31% dari zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil
dialokasikan untuk pertambangan. Dan di Sulawesi Utara sendiri melegalkan aktivitas reklamasi melalui RZWP 3K yang mereka luncurkan. Beberapa contoh di tersebut menunjukkan bahwa penerbitan RZWP 3K yang seharusnya meimbang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pesisir terkesan abai dan malah melakukan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir sehingga mereka dipinggirkan. Sekian argumen yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.